Nah, maka kemudian kira-kira siapa yang menyakiti presiden, dia ada berhadapan dengan Ansor Banser. Karena saya sadari bahwa begitu banyak karya-karya luar biasa yang dibangun oleh pemerintah Jokowi. Ini tanpa saya menafikan yang lainnya ya. Tuhan tuh ngasih anugerah para pemimpin bangsa ini luar biasa. 7 presiden, 1 batang tubuh Indonesia. Lalu masuk ke Jokowi. Apa yang dibangun oleh Jokowi? Kaki, alas kaki. Dengan itu, saya pikir beliau sangat luar biasa. Itulah yang saya harus apresiasi, saya jaga, dan demikian juga presiden ke depan harus saya jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketum GP Ansor Adin Jauharudin menyatakan akan bertindak bila ada pihak-pihak yang menyakiti Presiden Jokowi. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara pelantikan GP Ansor 2024-2029 di Istora Senayan. Berkaitan dengan hal itu, kami membagikan sebuah tayangan video dari channel YouTube Akbar Faisal yang menjadi bintang tamunya adalah Ketum GP Ansor Adin Jauharudin yang akan memberikan penjelasan dari pernyataannya saat menghadiri acara pelantikan GP Ansor 2024-2029. Ia juga memberikan pandangannya terkait ormas yang diberi izin tambang oleh Presiden Jokowi. Langsung saja kita simak bersama videonya. Di benak banyak politisi, mungkin juga saya, bisa beranggapan bahwa Ansor terlalu dekat dengan politik. Sementara organisasi ini kan sebenarnya sangat cerdas menjaga jarak, setidaknya dalam sejarahnya gitu ya. Apakah pikiran ini bisa diterima? Politik yang dimaksud adalah politik kebangsaan ya, Oke. bukan politik personal atau partai politik. Nah, contoh misalnya ini Bang ya, apa sih maksudnya menyakiti Jokowi? Dalam konteks Jokowi sebagai presiden, harus kita jaga. Nah, kita nggak ingin bahwa transisi kekuasaan kemudian setiap berganti presiden kemudian presidennya nggak kita cintai. Nah, apapun kemudian warisan satu dengan warisan yang lain itu adalah bagian dari negarawan-negarawan yang mereka telah berjasa pada zamannya. Nah, harus kita jaga. Maka dalam konteks kemudian Jokowi adalah kita menegaskan, kita hormat dengan presiden. Nah, maka kemudian kira-kira siapa yang menyakiti presiden, dia ada berhadapan dengan Ansor Banser. Apa makna dari kata menyakiti yang Ketua Umum barusan katakan? Jadi saya sebenarnya bicara begitu bukan karena semata-mata forum kemarin juga ya, bukan. Nah, ini ada kaitannya Bang dengan buku yang saya tulis sebenarnya. Kita tunjukin lagi. Ya, gimana? Penjelasannya gimana? Jadi saya itu bikin buku ini sebenarnya udah setahun yang lalu. Oke. Ini hadiah dalam rangka ulang tahun Presiden ke-52 kalau nggak salah ya. Oke. 62. 62 sorry, Ya, okay. Pada tanggal 21 Juni 2023. Nah, kenapa kemudian saya harus bikin buku ini? Karena saya sadari bahwa begitu banyak karya-karya luar biasa yang dibangun oleh pemerintah Jokowi. Ini tanpa saya menafikan yang lainnya ya. Saya melihat begini, ini mungkin tradisi juga yang harus dibangun. Betapa kemudian Tuhan tuh ngasih anugerah para pemimpin bangsa ini luar biasa. 7 presiden, 1 batang tubuh Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena antara satu presiden dengan presiden yang lain, faktanya nyambung. Contoh misalnya, apa yang dibangun oleh Bung Karno? Ini saya sebagai penulis ya. Yang dibangun oleh Bung Karno adalah isi kepala. Ya, soal nasionalisme, kekuatan bangsa segala macam lah. Itu Bung Karno. Isi kepala diisi oleh Bung Karno. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Pak Harto. Apa yang dibangun oleh Pak Harto? Yang dibangun Pak Harto adalah perut ekonomi ya. Dulu ada trilogi pembangunan kan. Oke. Setelah perut apalagi? Kita masuki fase transisi. Dari Presiden Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Bu Mega, kemudian SBY. Nah, ini transisi. Apa yang dibangun di transisi? Hati. Demokrasi diperkuat. Karena kalau enggak, Indonesia sudah pecah berkeping-keping. Bagaimana 4 pemimpin ini menjaga betul kedaulatan bangsa. Oke. Nah, hati.
lalu masuk ke Jokowi. Apa yang dibangun oleh Jokowi? Kaki, alas kaki, infrastruktur. Maka kemudian dalam sebuah bangsa, kalau isi kepala sudah dibangun, perut sudah diisi, hati sudah diperkuat, alas kaki sudah, PR berikutnya apa? Lari sumber daya manusia kita, Bang. Nah, maka kemudian menurut saya ini anugerah luar biasa. Toh meskipun ada kompetisi pilpres, faktanya antara satu dengan yang lain saling berkesinambungan. Nah, pas pada zaman Jokowi inilah kemudian saya memotret luar biasa. Saya apresiasi betul beliau karena memang betul kunci transportasi adalah penghubung dari semua hub-hub bisnis. Nah, maka kemudian saya pikir layak untuk saya bikin buku. Nah, saya bikin buku dalam 12 bahasa. Nah, kenapa kemudian masuk bahasa-bahasa ini? Karena setelah saya teliti, saya anggap bahasa-bahasa ini, bangsa-bangsa ini merepresentasikan kekuatan-kekuatan dunia. Nah, jadi 2 buku ini yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Kompas penerbitnya dan Kompas edarkan. Lalu yang 10 bahasa, ini publisher dunia yang menerbitkan. Dan sebentar lagi akan muncul di seluruh perpustakaan dunia dan kampus-kampus terbaik dunia. Harapannya apa? Sederhana saja. Supaya kalau mereka cari Indonesia, mereka mendapatkan buku dari sumber aslinya ini. Nah, maka kemudian kaitannya dengan itu, saya pikir beliau sangat luar biasa. Itulah yang saya harus apresiasi, saya jaga, dan demikian juga presiden ke depan harus saya jaga sebagai sebuah kesinambungan begitu. Sebuah niat dan kearifan yang layak kita apresiasi ya. Menurut saya memang kehormatan seorang presiden itu harus kita jaga, apapun namanya. Dia telah melakukan banyak langkah untuk bangsanya. Koma. Ya kan? Belum titik. Selanjutnya adalah dalam situasi tertentu ada beberapa hal yang tampaknya itu perlu mendapatkan sikap kritis. Dan saya berpikir organisasi seperti Ansor dan Banser itu bisa melakukannya. Apa yang saya maksud? Katakanlah misalnya dalam fase pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. Karena jelek-jelek begini juga saya ada andil pada bagian awal gitu kan. Iya. Ada beberapa hal yang tampaknya terabaikan. Contoh menyangkut dengan bagaimana penegakan hukum itu bisa menjadi marwah, menjadi sebuah bangsa yang bermartabat. Betul. Apa kritikan yang paling krusial dari Ansor menyangkut itu? Soal hukum. Iya. Oke. Nah, kalau kita melihat memang supremasi hukum sebenarnya tentu kalau masalah-masalah di bawah ya, yang tidak semua tertangani mungkin betul ada. Tetapi secara komprehensif di level atas misalnya, bagaimana supremasi hukum kemudian berjalan dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian berjalan dengan stabilitas sosial, ini semuanya berjalan dengan baik. Nah, memang tentu kalau mencari kepuasan 1000% tentu nggak bisa didapat, susah. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, semuanya masih oke, masih fine ya. Artinya stabilitas sosial juga terjaga dalam rangka menopang pembangunan yang besar, pembangunan secara makro juga berjalan, apalagi kemudian fase-fase di mana kita mengalami fiskal yang sangat sempit, toh pembangunan infrastruktur juga lebar dilaksanakan. Ini kan artinya pemerintah perlu mencari terobosan-terobosan. Nah, yang kedua tetap memang nilai kita adalah nilai pada soal ini ya, berangkat dari nilai, berangkat dari value. Nah, jadi kalau kemudian terdapat sisi lain kesalahan, kelemahan segala macam, kita tetap tegak lurus pada keadilan. Ada beberapa analisis yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi yang akan mengakhiri kekuasaan beberapa bulan dari hari ini itu memang sangat paham bagaimana memaintenance pikiran dan pergerakan organisasi-organisasi termasuk organisasi keagamaan. Salah satunya itu adalah keputusan terbaru, saya nggak ngerti apakah undang-undang atau perpres ya. Kepres atau perpres? Kepres ya. Menyangkut bahwa organisasi-organisasi keagamaan itu, ormas itu bisa mengelola tambang. Sejujurnya saya agak mempertanyakan logika yang dipakai dari sini. Kalau memang ternyata bisa seperti itu, ya sudah sekalian dibuka saja. Misalnya koperasi juga bisa, organisasi apa juga bisa.
Apa yang kira-kira Ketua Umum Adinda Adin bisa sampaikan menyangkut ini? Sebab ada banyak pertanyaan soal ini loh. Apakah ini bagian dari cara Pak Jokowi memaintain pikiran dari ormas-ormas seperti Anda? Jadi ini mungkin salah satu yang saya apresiasi luar biasa dengan Presiden ya. Oke. Nah, kalau ada pandangan minor nggak salah, itu namanya juga hak masyarakat secara luas. Tapi kira-kira beginilah, satu, sebenarnya organisasi keagamaan itu juga nggak ada bedanya dengan kelompok-kelompok pengusaha yang lain. Apa yang membedakan? Sama-sama entitas berbangsa ini kan. Maksudnya perusahaan-perusahaan PT gitu ya? Iya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya di perusahaan punya landscape bisnis yang banyak misalnya, di ormas juga punya amal usaha. Nah, terlebih kemudian banyak ormas yang sangat tua, bahkan lebih tua dari umur Republik ini, dan mereka berjuang segala macam. Dan satu yang harus kemudian orang harus lihat bahwa ormas ini kan kumpulan banyak orang, Ya. termasuk orang-orang hebat juga berkumpul di situ. Nah, ada bankir, ada ada pengusaha pertanian, perkebunan, macam-macam lah. Nah, artinya sebenarnya dunia usaha sama ormas sebenarnya sama. Karena kumpulannya juga ormas-ormas juga, kumpulannya orang-orang terbaik juga. Nah, kemudian kalau kemudian dikasih soal tambang, ya nggak ada salahnya. Nah, kalau pengusaha kemudian bisa mengolah secara profesional, ya ormas juga sama. Karena pada akhirnya kemudian orang-orang terbaik di ormas akan tempat untuk mengelola itu. Tentu dengan sangat profesional. Jadi apa bedanya? Nah, justru ini kemudian keberpihakan Presiden yang harus kita apresiasi. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kemandirian organisasi. Karena kalau dihitung misalnya, coba divaluasi, mereka dari berdiri sampai sekarang mengadvokasi masyarakat, membina masyarakat tanpa dibayar segala macam, mengopeni masyarakat. Kalau ada masalah di masyarakat, mereka juga yang ngademin, yang turunin. Dari tahun, misalnya NU dari tahun 26 sampai sekarang, Muhammadiyah dari tahun 1912 sampai sekarang, udah berapa triliun, nggak terhitung harganya. Tapi kan ormas nggak pernah minta apa-apa. Sekarang dikasih. Nah, kalau sekarang dikasih sedikit, lu apa salahnya? Sedikit itu relatif loh. Adin. Itu relatif. Nah, kalau dapat tambang yang 5 juta hektar lumayan itu. ya harus lihat juga depositnya, Bang. Kalau itu nggak ada batu bara, Nggak ada isinya gitu ya. Itu sama kebun kosong juga itu. Nah, tapi intinya adalah ya ini upaya yang baik sekali. Itu bagian dari apa ya? Memberikan penguatan. Kalau dianggap itu mengganti atas khidmatnya selama ini kan juga nggak sebanding juga. Nah, tapi itu setidaknya bagian dari upaya bahwa siapapun di Republik ini, termasuk ormas-ormas itu, bagian dari komponen yang telah berjuang lama di Republik ini. Yang dipertanyakan oleh beberapa apalagi nama komunitas politik itu adalah kenapa partai politik tidak mendapat. Tidakkah itu juga kumpulan orang-orang? Bahkan sebenarnya partai politik itu mendapatkan mandat dari negara untuk mengelola berbagai kebijakan atas nama politik itu tadi. Daripada mereka menggerogoti APBN yang kata dalam bahasa Jepangnya itu mencuri, kira-kira itu ya. Itu kan tidak bagus. Kenapa kemudian ini hanya kepada ormas? Enggak, ini hanya bertanya saja kepada seorang ketua umum organisasi besar bernama Ansor. Ini bagus, Bang, pertanyaannya, Bang. Karena apa? Kan semua resource sumber daya pada posisi tertentu kan sudah lewat pintunya partai politik. Coba Abang cek, orang mau pilkada, mau pilpres, mau posisi apapun ya, duta besar segala macam, itu lewat fit and propernya mana? DPR. Iya. DPR dari mana? Politik kan. Iya. Nah, ormas yang selama ini membina, menggarap segala macam, punya hak politik apa? Kalau itu iya, tapi kan itu hanya kewenangan saja. Oke. Tidak dalam bentuk utuh bernama bernama cuan gitu ya. Ini kan kita bicara soal cuan sebenarnya. Daripada mereka bermasalah, dan itu kayak membuat partai-partai sekarang menjadi kehilangan kepercayaan dari publik ya. Bagaimana mereka kadernya itu korupsi, bahkan ada beberapa yang terbaca di ruang publik bahwa itu atas pengetahuan dari partainya. Kenapa tidak mendapatkan? Mereka tidak mendapatkan, justru ormas yang dapat. Sebenarnya itu pertanyaan yang diarahkan banyak orang. Dan saya juga akui ini bisa saja menjadi tidak fair pertanyaan ini. Hanya saya berikan ya, tapi kan Adinda kan lagi dekat-dekatnya sama Pak Jokowi ya kan, sampai ada pernyataan kata pengantarnya.
Ini bagus banget loh ini pengantarnya, ya kan? Oke, kita tinggalkan pertanyaan ini.